Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destuti Mesesari dari program studi bimbingan konseling Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan SFBT. Steve DeSazer bersama istrinya, Inso Kimberg, merupakan pasangan tokoh yang mempelopori terapi singkat berfokus solusi atau SFBT. Steve DeSazer lahir pada 25 Juni 1940 di Amerika. Beliau merupakan salah satu pelopor yang berfokus pada solusi dari terapi singkat. Beliau mengembangkan SFBT pada saat menjadi direktur penelitian di Pusat Terapi Keluarga Singkat di Amerika. Pribadi sehat dan pribadi bermasalah menurut pendekatan SFBT. Yang pertama adalah pribadi sehat, yaitu pribadi yang mampu atau kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, ataupun mengkonstruksi solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang sedang ia hadapi. Pribadi yang tidak terpaku pada masalah, namun ia lebih berfokus pada solusi, bertindak, dan mewujudkan solusi yang ia inginkan. Kemudian yang kedua, pribadi yang bermasalah, yaitu individu menjadi bermasalah karena ketidakefektifan dalam mencari dan menggunakan solusi yang dibuatnya. Individu menjadi bermasalah karena ia meyakini bahwa ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan ini berpangkal pada dirinya sendiri, seperti itu. Tujuan utama dari pendekatan SFBT adalah membantu klien untuk membuat suatu pergeseran sikap dan bahasa. Klien akan dibuat membicarakan tentang masalah yang sedang dihadapi, lalu merujuk pada solusi apa yang akan diambil. SFBT juga berbicara bahwa perubahan kecil akan menghasilkan perubahan besar. Klien akan dibuat berpikir apa yang harus mereka lakukan secara kompeten agar tercapainya tujuan utama dari terapi tersebut. Peran konselor dan konseli dalam pendekatan SFBT. Yang pertama adalah peran dari konselor, yaitu membuat konseli tahu bahwa berbuat apa dalam proses mencari solusi terhadap masalah yang dialami tanpa harus didikte oleh konselor. Kemudian konseli dibuat mampu bergerak sendiri, tidak selalu bergantung pada konselor. Kemudian seorang konselor harus mengarahkan klien ke arah perubahan tanpa menentukan apa yang harus diubah. Kemudian terapis berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif, kemudian menciptakan suasana saling menghormati, dialog, penyelidikan, dan penegasan di mana klien bebas untuk membuat, mengeksplorasi, dan ikut menulis kisah mereka yang sedang berkembang. Kemudian peran dari konseli dalam pendekatan SFBT ini adalah seorang konseli harus mampu berkolaborasi dengan konselor, berpartisipasi secara aktif, mempunyai motivasi dan keterlibatannya dalam konseling. Seperti itu. Hubungan terapeutik antara konselor dan konseling berdasarkan pendekatan SFBT. Terdapat 3 jenis hubungan yang dapat dilakukan agar tercapainya hubungan terapeutik berdasarkan pendekatan SFBT. Yang pertama adalah pelanggan atau customer. Konselor dan konseli akan bekerja secara bersama-sama dalam mengidentifikasi atau memecahkan masalah dan berjalan ke arah pencapaian solusi. Dalam situasi ini, konseli akan segera menyadari bahwa konseli tidak terus bergantung pada konselor. Konseli harus menggunakan dirinya sendiri dalam pencapaian solusi. Kemudian yang kedua, pengadu atau komplain. Konseli akan menjelaskan masalah kepada konselor tapi tidak mampu untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalahnya. Kebanyakan dalam situasi ini, akhirnya konseli berharap kepada konselor bahwa yang seharusnya ada di posisi konseli itu adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pengunjung atau visitor. Pada hubungan ini, konseli datang ke konselor bukan karena dirinya sendiri, tapi karena pengaruh dari orang lain seperti pendapat arahan dari orang tua, teman, pasangan, atau lainnya untuk datang kepada konselor. Konseli di sini tidak mempunyai pemikiran bahwa konseli sedang mempunyai masalah, dan juga konseli tidak dapat mengetahui apa saja yang dilakukan dalam melakukan konseling ini. Seperti itu.
Teknik-teknik dasar dalam pendekatan SFBT. Yang pertama ada pertanyaan pengecualian atau exception question. Terapi SFBT menanyakan pertanyaan-pertanyaan exception untuk mengarahkan konseli pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada. Exception merupakan pengalaman-pengalaman masa lalu dalam hidup konseli ketika pantas mempunyai beberapa harapan masalah tersebut terjadi. Tetapi bagaimanapun juga tetap tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, pertanyaan keajaiban atau miracle question. Meminta konseli untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuka suatu tempat untuk kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Konseli didorong untuk membiarkan dirinya sendiri bermimpi tentang suatu cara atau jalan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Pertanyaan ini memiliki fokus pada masa depan, di mana konseli dapat mulai untuk mempertimbangkan kehidupan yang berbeda yang tidak didominasi oleh masalah-masalah masa lalu dan sekarang ke arah pemuasan hidup yang lebih di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, pertanyaan berskala atau scoring question. Scoring question memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Terapis SFBT selalu menggunakan scoring question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah seperti perasaan, suasana hati, dan komunikasi. Kemudian rumusan tugas sesi pertama atau formula First Session Task atau FFST. FFST adalah suatu format tugas yang diberikan oleh terapis kepada konseli untuk diselesaikan pada masa sesi pertama dan sesi kedua. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Para praktisi SFBT pada umumnya mengambil waktu 5-10 menit pada akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseli. Selama waktu ini, terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan pada konseli. Dalam pemberian umpan balik ini memiliki 3 bagian dasar, yaitu sebagai pujian, jembatan penghubung, dan pemberian tugas seperti itu. Kritik pada pendekatan SFBT. SFBT memandang bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan sanggup untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan karena pada dasarnya setiap orang tidak selalu memiliki problem solving. Problem solving dipengaruhi oleh faktor internal yang ada di dalam diri seseorang yang meliputi motivasi, kepercayaan, sikap, kebiasaan, dan emosi masing-masing individu. Sehingga pada kondisi ini, konseling sangat mengandalkan konselor. Seperti itu. Sekian penjelasan mengenai pendekatan SFBT dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.